Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah, NIM 200104029, kelas PBS 4B Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video mata kuliah fikih muamalah, tugas UAS. Di sini saya ambil materi tentang konsep dasar fikih muamalah. Langsung saja saya akan menjelaskan materi saya tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah konvenor. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lainnya, maupun antara badan hukum seperti persoalannya firman atau yayasan negara dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah dalam meliputi permasalahan keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani Turki Ottoman, terjadi perkembangan pembagian fikih. Cakupan bidang muamalah disepakati sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga masuk dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala terkait dengan disebut al-humal asyiah dan masalah pribadi. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang terkait dengan disebut al-hawal asyiah, masalah pribadi. Muamalah kemudian dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya, yang menyangkut harta dan hak seperti penjelasan kasus di antara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanyalah pengaturan permasalahan hak dan harta dan muncul dari transaksi antara seorang dengan orang lain, atau antara seorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Prinsip dasar muamalah, prinsip muamalah yang tergambar dalam undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 25 berikut ini. Pembiayaan dalam penyediaan dan dana atau tagihan yang dipermasalahkan dengan itu berupa: 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bin tablik. 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang atau murabahah salam di istiqo. 4. Transaksi binjai minijab dalam bentuk piutang kordi. 5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi mutijaisa. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah. Begitu juga dalam muamalah, kewajiban berperang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Prinsip yang dasar muamalah sebagai prinsip kehidupan Islam berwibawa warna dalam suatu dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi Islam. Sistem Islam
sistem Islam itu berusaha mendeklitikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektikan nilai pluralisme dan istilisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang dasar-dasar tentang konsep dasar fikih muamalah. Sekian dari saya, kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.